Pernah kita mengharap anak turun kita menjadi soleh-soleha, menjadi generasi yang luar biasa, mempunyai keistimewaan, manakala orang tuanya nggak pernah prihatin ya, nggak pernah istiqomah. Sehingga misalkan kita contohkan Imam Asy-Syafi'i itu yang luar biasa ya, imam mujtahid yang paling kesohor, yang paling masyhur, yang paling banyak pengikutnya dari berapa mazhab, dari 4 mazhab itu paling banyak pengikutnya Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Di kelasnya itu sudah luar biasa ya. Dibanding Imam Maliki, ada Hanafi, ada Ibnu Hambali dan sebagainya. Itu mereka orang alim semua. Tapi kelebihan Imam Syafi'i itu pengikutnya lebih banyak daripada mereka. Nah, itu dari siapa? Bukan semata-mata karena dia, karena memang orang tuanya itu luar biasa. Prihatinnya itu luar biasa. Tirakatnya itu sudah sangat-sangat maksimal, sehingga kita sebenarnya membaca manaqib itu juga investasi masa depan bagi diri keluarga dan anak turun kita. Sehingga walaupun sederhana kelihatannya ya, hanya 20 menit misalkan, itu nggak masalah, tapi kita istiqomah. Karena apa? Itu akan berdampak baik langsung atau tidak langsung bagi diri kita. Mungkin tidak tahun ini, bisa tahun depan, bisa 5 tahun yang akan datang atau 10. Sehingga kita jangan kaget manakala nanti 5 tahun yang akan datang, loh kok saya usahanya enak banget, saya nggak ngapa loh. Padahal kita sudah pernah melakukan rutinitas seperti manaqib ataupun yang lain, yang kita nggak sadar memang kita nggak punya tujuan ke arah sana. Dengan tujuan hanya ikhlas kepada Allah, taqwa Allah, ibadah. Tapi dampaknya bukan hanya masalah kesejahteraan nanti di akhirat, tapi di dunia pun akan dimudahkan, bukan diri kita, keluarga kita beserta anak turun kita. Sehingga rata-rata misalkan kita bicara orang-orang top ya, orang-orang top, jangan melihat Gus Dur itu siapa, orang tuanya, mbahnya seperti apa, itu loh. Bukan Gus Durnya, karena faktor orang tua. Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa ketika kealimannya, ketika segi mohon maaf itu tirakatnya, kemudian ritualnya, kemudian sikapnya dan sebagainya, itu luar biasa. Termasuk tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita lihat sehari-hari, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, itu pasti orang tuanya yang luar biasa, gitu loh. Termasuk misalkan akhir-akhir ini siapa sih, misalkan UAS itu kan, kalau di segi dakwah Ustadz Abdul Somad, sekarang jadi Syekh Abdul Somad, itu mbahnya itu mursyid thariqah. Kalau mursyid thariqah pasti dia tirakatnya kuat, pasti punya amal istiqomah. Pertama kali urusan agama, ma'rifatullah, harus mengenal Allah. Awalu wajibin, dan awal dari urusan yang wajib, ngalal insani, bagi manusia, ma'rifatu ilahi, harus mengenal Tuhannya, istiqoni, dengan yang sektor-sektor yang lain juga sama. Sehingga disitulah kapasitas kemampuan diri kita maksimal menurut kemampuan kita seperti apa, kita yang harus lakukan menurut kemampuan kita masing-masing. Jangan kemudian kita sudah punya maksimal tinggi, kemudian maksimalnya kita ngikuti yang rendah. Nah, itu kita berarti menurunkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah yang tahu diri kita, kapasitas kita masing-masing adalah diri kita dan Allah. Orang lain hanya kesan ya, penilaian yang di luar, tidak sampai di dalam. Begitu ya Pak Santo? Tidak sampai di dalam. Jadi orang menilai orang itu pasti luarnya. Jangan-jangan kita sudah terlalu banyak menyakiti orang, yang orang tersebut juga berdoa atau berpikir yang tidak baik tentang diri kita. Atau bahkan jangan-jangan bukan hanya manusia, jangan-jangan binatang, mungkin tumbuhan juga banyak yang tersakiti, terdolimi oleh kita. Jadi karena apa sebenarnya, kalau kita bicara tentang agama ya, tentang risalah Rasulullah, di Nurul di kitab ini juga saya nggak baca ada wasiat Al-Mustafa. Ini di sini juga salah satu kitab kecil yang menerangkan juga di sini wasiat-wasiat Rasulullah, termasuk terhadap Sayyidina Ali. Beliau menerangkan juga bahwa Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah ini bukan hanya untuk manusia ya, tapi untuk alam semesta. Ya.
Jadi nabinya para manusia, nabinya para malaikat, nabinya para jin, para iblis, para tumbuhan dan juga hewan. Sebenarnya itulah. Sehingga Pak, kalau kita berislam yang secara kafah, mestinya juga yang dicontohkan Rasulullah, kita tidak hanya berbaik kepada manusia, kepada malaikat dan makhluk yang lain, termasuk kepada hewan dan tumbuhan, juga kita berinteraksi yang baik. Dalam arti jangan pernah menyakiti, jangan pernah mendolimi gitu loh dengan tanaman. Nah, dengan kita merumat tanaman, kemudian menyayang atau memelihara hewan dengan sebaik-baiknya, itu akan menimbulkan nuansa kasih sayang terhadap sesama makhluknya Allah. Disitulah mereka pun akan mendoakan kita, mereka memohon kepada Allah untuk apa? Keselamatan kita, untuk apa? Kesejahteraan kita, untuk apa? Untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, mereka pun bisa berdoa. Jadi mohon maaf, hewan pun bisa mendoakan kita, tumbuhan pun bisa mendoakan kita. Lah ini yang sisi-sisi yang itu barangkali kita juga selalu mawas diri, barangkali kita masih mohon maaf memelihara hewan yang mungkin jarang kita kasih makan gitu loh, kita menyiksa gitu, termasuk tumbuhan, itu juga bisa berdampak negatif terhadap diri kita. Adapun kita sudah maksimal memelihara binatang, baik itu yang kita pelihara ataupun binatang-binatang yang mungkin barangkali di sekitar kita, kita sudah berupaya baik dan sebagainya. Tanaman juga baik, insya Allah walaupun dia mungkin tanaman tidak subur, tapi insya Allah tanaman itu akan mengerti. Karena kita memperhatikan, dia pun akan memperhatikan. Dengan caranya dia akan mohon kepada Allah keselamatan kita,